Trugoli berkata dengan nada sombong, "Siapkanlah nyawa tuanmu untuk tumbal ajian Broja." Soga mengeluarkan senjatanya berupa sula tunggal. Bentuknya berupa besi dengan panjang 1/2 meter. Tanpa peringatan, tiba-tiba Trugoli menembakkan ajian Brojanya pada satu arah ke Soga. Dalam kondisi belum siap, Soga sangat terkejut. Secara refleks, dia menangkis dengan sulas. Senjata sula itu patah. Soga terlempar keluar panggung. Semua penonton berteriak protes. Marah. Yang paling marah adalah anak dari Soga. Soga memiliki putri yang bernama Trienta. Dia juga seorang ahli silat yang mewariskan ilmunya secara keseluruhan dari ayahnya. Trienta marah sambil berteriak, "Curang!" Ia melemparkan pisau-pisau terbang ke arah Trugoli. Tetapi Trugoli hanya tertawa sambil mengibaskan tangan. Pisau terbang itu semuanya berjatuhan. Dengan penasaran, Trienta kembali melemparkan pisau-pisau terbangnya. Kali ini Trugoli tidak bergerak. Dari pinggangnya muncul selubung berwarna merah tipis. Ketika pisau tersebut menyentuh selubung itu, semuanya patah. Trugoli lagi-lagi tertawa terbahak-bahak. Ini adalah ajian Broja yang dibentuk untuk pertahanan. Ilmu ini akan kuwariskan kepadamu seandainya engkau menjadi istriku. Trienta marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Architrema lalu memeriksa keadaan Soga. Didapatkannya Soga dalam keadaan baik-baik saja. Architrema bertanya kepada Soga, "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" Soga menjawab, "Badan baik-baik saja, tapi kehormatan tidak." Soga bangun. Ia kembali melompat ke panggung dan berkata, "Trugoli, engkau memenangkan pertarungan ini dengan cepat. Kesaktianmu sungguh luar biasa. Kemampuanku masih jauh di bawahmu. Tetapi bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Dari manakah engkau mendapatkan kesaktian seperti ini? Sedangkan aku tahu sehari-harimu adalah seorang pandai besi. Sejak dulu, aku memang mengagumi caramu menangani besi. Logam sekeras apapun bisa engkau kalahkan, dan engkau beri bentuk yang sempurna. Tetapi aku tidak tahu kalau engkau memiliki kesaktian sehebat ini." Trugoli berkata dengan jumawa, "Itu karena engkau terlalu memandang rendah orang lain. Engkau melihat orang lain dari sudut yang engkau suka. Tidak pernah melihat orang lain dari sudut pandang yang lebih luas. Sekarang rasakanlah engkau terhina. Selama ini aku dihina karena aku hanya seorang pandai besi dengan ilmu silat yang biasa-biasa saja. Tetapi sekarang aku muncul sebagai pemenang, sebagai orang yang tak terkalahkan, tak terkecuali sang tamu." Hahaha. Suara tawanya membahana. Trugoli menatap Architrema dengan jumawa. Architrema memandang Trugoli seperti melihat seorang pelawak. Dia tidak terkesan sama sekali dengan aksi Trugoli. Perawakan Trugoli memang kekar karena dia seorang pandai besi. Tetapi itu tidak menunjukkan kekuatan, sebaliknya menunjukkan kebodohan. Architrema tidak melayani lawakan Trugoli. Dia bertanya kepada Soga, "Bolehkah seorang pemimpin direbut kekuasaannya oleh mereka yang lebih kuat?" Soga menjawab, "Itu bisa saja, asal orang itu mampu mengalahkan pimpinannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Apabila di atas itu, dianggap gagal. Kecuali apabila menunggu pemilihan pimpinan lebih lanjut yang biasanya diadakan 40 tahun sekali." Architrema tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada khalayak ramai, "Apakah memang seperti ini peraturannya?" Semuanya membenarkan, termasuk Trugoli. Sambil berkata, "Silahkan tantang saya, dan saya akan mengalahkannya kurang dari 5 detik. Apakah Anda ingin mencoba saya? Apakah tamu memiliki kemampuan?"
Biasanya, tamu-tamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya penasaran ingin mencoba. Arkitirema tersenyum, tidak menanggapi. Ia berkata kepada Turgoli, "Saya tidak akan melawanmu. Anggap saja engkau menang dan aku kalah. Tetapi, engkau akan dikalahkan oleh seorang perempuan dalam waktu kurang dari 5 detik. Turgoli tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Itu adalah hal yang tidak mungkin. Seorang tamu tidak boleh menyebarkan tahayul di sini." Arkitirema tertawa terbahak-bahak. Tertawanya meniru tawa Turgoli. Ia tidak berkata apapun kepada Turgoli. Dia mengajak Soga dan anaknya untuk pergi dari sana. Sebelum mereka beranjak, dia membisikkan kepada Trienta untuk menantang Turgoli besok pagi. Awalnya, Trienta tidak menurut, tidak yakin pada Arkitirema. Tetapi ketika Arkitirema menyalurkan energinya ke mata dan visual korteknya, sehingga matanya menjadi mencorong tajam, seperti mata harimau di kegelapan, Trienta terkejut. Itu adalah ciri tenaga dalam yang sempurna. Padahal, Arkitirema hanya mengerahkan sekitar 7-10% energinya. Trienta percaya dan melompat ke arah panggung. Ia kembali menantang Turgoli untuk bertarung keesokan harinya. Turgoli berkata, "Hahaha, bertarung dengan siapa? Dengan tamu itu?" Trienta menjawab, "Tidak, engkau akan bertarung denganku." Turgoli tidak berkata apa-apa. Dia pergi meninggalkan tempat, diikuti semua penonton yang bubar. Soga membawa Arkitirema ke rumahnya. Letaknya tidak jauh dari panggung. Barkanunggra ternyata berlokasi di tengah perkampungan bangsa Rudasa. Sambil berjalan, Arkitirema bertanya kepada Soga dan putrinya, "Apakah pernah mendengar Barka yang lain selain Barkanunggra di sini?" Soga menjawab, "Ada, tetapi letaknya jauh dari sini, dan itu dikuasai oleh seekor makhluk berbentuk ular dan besar sekali. Kami tidak berani mendekati. Makhluk itu bernama Gunra. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan makhluk itu. Senjata apapun tidak mempan pada tubuhnya. Sepertinya makhluk itu selalu menjaga Barka dengan sangat waspada. Dari jarak 1 kilometer saja, kami sudah ketahuan oleh dia. Penciumannya sangat tajam, gerakannya sangat ligat. Mengapa engkau bertanya hal seperti itu?" Arkitirema menjawab, "Tujuanku kemari adalah untuk menuju portal lanjutan. Portal itu akan membawa kepada planet baru dan ke planet-planet yang lain untuk mencari bapa kita." Soga bertanya, "Maksud Anda ada, Mak?" Arkitirema menjawab, "Iya, tetapi sebelum itu, saya akan melatih Trienta untuk bertarung besok melawan Turgoli. Saya akan latih dengan cepat, dan tenaganya akan saya tingkatkan dengan cepat." "Di mana tempat biasanya berlatih?" Trienta menjawab, "Di belakang. Ada tempat khusus kami berlatih." Lalu mereka bertiga ke ruangan belakang di mana tempat berlatih itu ada. Soga berkata, "Inilah tempat saya biasa melatih anak saya, dan tempat saya melatih diri saya sendiri. Mari, silahkan." Arkitirema melangkah ke tengah lapangan, diikuti Soga dan Trienta. Lalu Arkitirema berkata, "Sebelum kita mulai, sebaiknya saya harus menguji dulu sampai di mana kemampuan dari Soga dan Trienta. Silahkan serang saya." Tanpa segan-segan, mereka menyerang Arkitirema dengan kekuatan penuh dan jurus yang paling berbahaya. Mereka percaya Arkitirema mampu mengatasi mereka dengan mudah. Sedikit demonstrasi mata menyala dari Arkitirema membuat mereka percaya hal itu. Arkitirema menghadapi dengan kelincahan gerakannya sambil mempelajari setiap gerakan mereka. Ilmu silat yang mereka pakai lebih berdasar kepada penggunaan kekuatan yang dipadu dengan kecepatan bergerak.
Tetapi tidak ada tipuan-tipuan gerakan yang baik. Jurusnya keras dan lurus, gerakannya pun sederhana. Arkitirema mulai dengan menepis, menangkis, dan memasukkan pukulan-pukulan yang ringan tanpa tenaga kepada bagian-bagian tubuh mereka yang kosong. Gerakan kedua orang itu, menurut Arkitirema, sangat mudah sekali dibaca dan amat sangat lambat. Arkitirema menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam tiap gerakannya. Mereka terima dengan rasa syukur. Arkitirema berkata, "Aku akan menambah tenaga kalian. Tampaknya kekuatan kalian belum bisa menembus 5%. Aku lihat tadi, Turgoli memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada kekuatan Anda berdua." Mereka bingung dengan perkataan Arkitirema yang menjelaskan kekuatan Turgoli, yang menurutnya lebih rendah dari kekuatan mereka. Trienta bertanya, "Kalau kekuatan Turgoli lebih rendah daripada kekuatan kami berdua, mengapa dia bisa mengeluarkan ajian Broja sedahsyat itu?" Arkitirema tersenyum. "Aku melihat ajian Broja itu bukan kekuatan yang berasal dari tenaga dalam, tetapi berasal dari alat yang ada di pinggangnya. Tadi dikatakan bahwa Turgoli adalah seorang pandai besi. Pernahkah dia mengolah keraiman?" Soga menjawab, "Oh iya, pernah. Bahkan Turgoli diberi mesin untuk membolongi keraiman. Mesinnya itu kecil, sebesar kotak yang bisa digenggam. Waktu itu pernah datang bangsa Krairon untuk berdagang logam keraiman, yang katanya sangat bagus untuk dijadikan pakarang atau senjata. Dan mereka menanyakan kepada saya, siapa pandai besi yang terbaik di antara Anda? Saya tunjuk Turgoli karena dia memang pandai besi yang terbaik di antara kami." Arkitirema berkata, "Tahukah Anda tentang Broja?" Soga dan Trienta menggelengkan kepalanya. Arkitirema lalu melanjutkan, "Broja adalah alat untuk membolongi keraiman, semacam las, tetapi bisa juga dipakai untuk meluruskan dan meratakan. Dengan sedikit modifikasi, maka Broja bisa dijadikan senjata. Energi Broja itu bukan berasal dari foton, tetapi dari nuklir. Makanya Anda berdua dan semua penduduk negeri ini tidak akan bisa mendeteksi dan mengenali energi itu, karena berbeda dengan foton."